Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Ya, perkenalkan, nama saya Saiful Mujab. Saya dari kelas A24 dengan NIM 22811131192. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembelajaran, yang pertama yaitu perencanaan. Menurut Hidayat dan Rahmina 19912, kata atau istilah perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan, rangka suatu yang akan dikerjakan, konsep, niat, dan sebagainya. Kemudian Hidayat dan Rahmania menambahkan pengertian perencanaan yang berarti suatu proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau suatu upaya atau proses untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan pengertian perencanaan dijelaskan kembali oleh Majid dalam kurung 2008-215 Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam merencanakan komponen-komponen atau unsur-unsur pengajaran yang disusun secara optimal dan efisien, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Unsur-unsur perencanaan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan-tujuan program, seleksi dasar kegiatan belajar mengajar, rasional dan pendekatan terhadap evaluasi, karakteristik siswa, situasi kelas, sistem penunjang administrasi, karakteristik guru, yang terakhir yang ke-9 yaitu gaya implementasi. Selanjutnya itu pembelajaran, yang ke-B yaitu pembelajaran. Menurut Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi. Mencapai tujuan pembelajaran, manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium, material meliputi buku, papan tulis, kapur, fotografi, slide, film, audio, dan videotape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audiovisual, juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya. Istilah mengajar dan belajar adalah dua peristiwa yang berbeda, tetapi terdapat hubungan yang erat, bahkan terjadi kaitan dan interaksi saling pengaruh dan saling menunjang satu sama lain. Banyak ahli yang telah merumuskan pengertian mengajar berdasarkan pandangan masing-masing. Perumusan dan tujuan itu masing-masing kebaikan dan kelemahan. Berbagai rumusan yang ada pada dasarnya berlandaskan pada teori tertentu. Selanjutnya itu syarat-syarat perencanaan. Perencanaan pembelajaran atau pengajaran bisa dikatakan baik apabila memiliki syarat-syarat yang dapat mewakili perencanaan dan dapat menentukan hasil belajar dengan baik. Adapun syarat-syarat perencanaan yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap perencanaan pengajaran harus berorientasi pada tujuan tertentu. Yang kedua yaitu perencanaan pengajaran harus bersifat pada antar unsurnya. Yang ketiga, setiap perencanaan pengajaran harus bersifat luas. Yang keempat, setiap perencanaan pengajaran harus dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang kelima, setiap perencanaan pengajaran harus berdasarkan prinsip kedalaman, keluasan, dan kesinambungan dalam setiap program dan jenjang pengajaran serta pendidikan. Yang keenam, isi setiap perencanaan pengajaran harus disusun berdasarkan pada asas keseimbangan. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu setiap perencanaan pengajaran harus mempertimbangkan asas pertentangan
atau kontras. Konsep-konsep pembelajaran berbasis kompetensi masyarakat mensyaratkan dirumuskannya secara jelas kompetensi yang harus dimiliki atau ditampilkan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tolak ukur pencapaian kompetensi maka dalam kompetensi kegiatan pembelajaran siswa akan terhindar dari mempelajari materi yang tidak menunjang tercapainya penguasaan materi kompetensi. Yang terakhir yaitu tujuan perencanaan. Perencanaan pengajaran dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun, yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran agar tujuan perencanaan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Adapun tujuan perencanaan yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai acuan jangka pendek. Yang ketiga, karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, memberikan pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Yang keempat, karena dirancang secara matang sebelum pembelajaran berakibat terhadap penurunan efek. Jadi tujuan utama sistem pembelajaran atau pengajaran adalah siswa yang belajar. Tugas seorang perancang sistem adalah mengorganisasikan orang-orang, material, dan prosedur-prosedur agar siswa belajar secara efisien. Karena itu, melalui proses mendesain sistem, si perancang membuat rancangan atas dasar pemberian kemudahan untuk mencapai tujuan sistem. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.